Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini hari Rabu tanggal 25 Juni 2025. Lusa hari Jumat, kita sudah berada di dalam tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Besok malam Sabtu kita Muharraman dulu. Malam Muharraman, ya, atau kata orang Jawa itu malam satu suro gitu ya. Nah, saya pengen menyimpulkan apa yang saya bahas kemarin ya. Kenapa saya kasih judul yang demikian? Karena ini bisa jadi bahan muhasabah kita loh, bahwa kenapa sebagian besar dari kita di Indonesia ini kejadiannya seperti itu. Seperti yang saya sebutkan dalam 2 part pembahasan semalam ya. Karena jujur aja, kita harus jujur ya, apa yang kita lakukan secara sadar tidak sadar itu udah menyentuh kepada perbuatan syirik kecil. Kan kita tahu kan, perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain daripada Allah itu sendiri, itu kan perbuatan yang dosa besar. Nah, dosa besar itu, dosa syirik itu sebenarnya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa syirik itu adalah dengan kita bertobat nasuha. Bertobat dengan sebenar-benarnya tobat. Makanya teman-teman ya, kita sebenarnya tidak perlu frustasi kok kalau kita hilang jabatan, jatuh miskin, atau kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintai. Karena itu pasti terjadi. Pasti terjadi teman-teman. Lah, orang kita hidup di buminya Allah, ya kan? Semua yang kita punya di muka bumi ini itu bukan milik kita. Milik Allah ya. Kan kita selalu ketika ada musibah kita selalu ucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kepada Allah lah semuanya akan kembali ya. Berarti kita semua ini adalah milik Allah. Apa yang kita punya, apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan, itu semuanya adalah milik Allah. Yang sewaktu-waktu bisa Allah ambil kembali. Ya kata memang kita dititipkan, kita dipinjamkan. Bukan dikasih, tapi dititipkan. Dipinjamkan. Yang suatu saat bisa Allah ambil kembali. Termasuk nyawa kita itu adalah titipan, dipinjamkan oleh Allah, yang suatu saat bisa Allah ambil kembali dengan caranya sendiri. Begitu. Makanya kita harus mengenal Allah seperti apa. Itulah yang kemudian disebut ma'rifatullah, mengenal Allah. Ingat, laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dan tidak serupa dengan apapun. Jadi tidak boleh kita menyamakan, mempersekutukan Allah dengan apapun, atau mempertuhankan selain Allah. Kan kita tanpa sadar. Kan melakukan hal itu. Itu namanya syirik kecil. Itu yang bikin kita tuh jadi berdosa sebenarnya. Makanya saya keras semalam mengatakan, orang hidupnya nggak tenang, orang mudah emosi, orang mudah marah, mudah stres ya. Orang nggak tentrem hidupnya. Ya karena di dalam dirinya sudah kebanyakan dosa. Kenapa kebanyakan dosa? Apa yang dia kenakan, apa yang dia makan, apa yang dia minum didapat dengan cara yang mengundang dosa. Sudah mengundang dosa, nggak dibersihkan.
Bagaimana cara membersihkan dari dosa? Tobat. Tobat beneran. Jadi kalimah-kalimah seperti minimal istighfar. Astaghfirullahalazim. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Itu harus benar-benar jangan hanya diucapkan, tapi diresep, dimasukin ke hati, dimasukkan ke badan, dimasukkan ke otak. Kalimat-kalimat minimal istighfar kayak gitu. Istighfar ya. Mohon ampun sama Allah. Tapi jangan gitu aja, tapi benar-benar kalimat istighfar itu dijalanin. Jangan lagi kita melakukan perbuatan yang mengundang dosa. Termasuk syirik kecil. Ya. Mulailah mengatakan semua manusia itu sama di mata Allah. Semua manusia itu bisa salah. Pejabat bisa salah, penguasa bisa salah, orang tua bisa salah, anak bisa salah. Ya, tuan tanah, tuan takur bisa salah, raja bisa salah, kaiser bisa salah, sultan bisa salah. Yang tidak punya salah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara ciptaan-ciptaannya bisa salah, tidak selalu benar. Karena kebenaran hanyalah milik Allah. Begitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan lah dengan nanti kesimpulan lanjutannya habis saya sholat subuh insya Allah. Jadi untuk sekarang kesimpulan part pertamanya adalah pada intinya kenapa saya kasih judul seperti itu tafakur aja. Buat kita bertafakur karena supaya kita sadar, kita terbangun dari tidur panjang kita bahwa kalau kita keseringan berbuat dosa tiap hari dalam hidup, keseringan memberikan tubuh kita ini makanan-makanan dan minuman yang didapat dengan cara-cara yang berdosa, hampir sudah sangat pasti hidup kita bakal jauh dari yang namanya tenang, tentram, damai, dan berkah. Nanti kita ketemu lagi habis saya tunai salat subuh ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya.